Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, balik lagi di video aku. Nah, kali ini aku bakal ngebahas tentang kinematika gerak melingkar. Sebagai lanjutan dari asistensi kemarin, kita udah ngebahas tentang kinematika gerak lurus. Nah, sekarang mari kita mulai ya dengan pertanyaan yang sederhana, yaitu apa itu gerak melingkar? Jawabannya sebenarnya ini bisa kita bayangkan ya, gerak melingkar berarti dia itu gerak yang melingkar kan gitu kan ya. Nah, tapi untuk jawaban yang lebih mungkin jelasnya, gerak melingkar itu adalah gerakan dari suatu benda yang membentuk suatu lintasan berbentuk lingkaran. Ya kan? Sesuai namanya. Nah, sehingga dia itu akan bergerak mengelilingi suatu titik pusat yang tetap. Jadi ilustrasinya di sini, dia akan bergerak ya lintasannya lingkaran dari suatu titik pusat yang tetap. Gitu ya. Nah, ketika kita melihat di sini teman-teman, benda tersebut ya memiliki kecepatan yang arahnya ke arah mendekati utara. Maksudnya gini, dia kan arahnya ke sini nih. Kalau utara kan ke atas sini kan ya, lurus tegak gini kan ya. Nah, dia tuh maksudnya mendekati utara tuh arahnya yang ini gitu. Ya antara utara sama barat laut lah gitu antara jadi gini gitu. Arahnya ke situ ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kenapa benda itu bisa berbelok? Karena kan awalnya kan kecepatannya di sini nih arahnya. Kita harus sebut arah X gitu. Ya kalau pakai ini agak sedikit susah. Arah X gitu. Ketika dia di arah X, kenapa dia bisa berubah gitu di sini? Misal katakanlah arah Y gitu. Kenapa dia nggak ke sini terus gitu? Ke arahnya gitu. Kenapa dia bisa berbelok? Sebenarnya kita bisa jawab ini teman-teman dengan ilustrasi yang udah kita pelajari di gerak kinematika gerak lurus kemarin di bagian gerak parabola. Jadi semisal kita punya bola di atas suatu gunung gitu kan. Kemudian kita kasih kecepatan ke kanan V. Apa yang terjadi dengan bola ini? Ya, apa yang terjadi dengan bola ini? Maka logically dia bakal gerak parabola kan, dia bakal turun gini kan. Gak mungkin dia terabas gitu lurus terus gitu. Dia bakal turun gitu, akan bergerak secara parabolik. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa dia bisa kayak gini? Maka kita bakal ngejawab ya kan ada gravitasi yang akhirnya dia ketarik ke bawah kan itu. Ya bener itu. Emang jawabannya emang itu gitu ya. Karena percepatan gravitasi yang mengakibatkan gravitasi sehingga bendanya bergerak parabolik. Berarti ada percepatan yang mengakibatkan tarikan gitu kan ya. Ada percepatan yang mengakibatkan tarikan. Nah, itu juga sama kayak di sini. Kenapa dia bisa berbelok? Berarti ada percepatan yang mengakibatkan dia tertarik gitu. Berarti gimana dia bisa belok gitu kan arahnya kenapa bisa belok-belok? Berarti ada tarikan gitu. Yang tarikannya nanti ke pusat yang mungkin kita udah tahu ya. Tapi aku bakal coba jelasin lagi di sini. Ada percepatan yang mengakibatkan benda tertarik sehingga arahnya dapat berbelok. Percepatannya percepatan apa tuh? Kita mungkin udah tahu ya, bahwasanya percepatannya namanya percepatan sentripetal. Gitu. Percepatan yang arahnya selalu ke pusat. Yang arahnya selalu ke pusat lingkaran. Jadi bayangin teman-teman, ketika bendanya arahnya ke sini, ditarik gitu kan, maka dia bakal itu kan belok sedikit demi sedikit belok 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 belok. Nah, ketika uh, tarikannya itu sampai di sini ya, yaitu tetap ke pusat terus ya sentripetal ya, sehingga dia nanti akan ke sini gitu. Jadi tarikannya itu selalu ke pusat. Insya Allah aku bakal bahas lebih lanjut tentang percepatan sentripetal ini ya gitu. Nah, apa persamaan dari percepatan sentripetal? Maksudnya percepatan sentripetal tuh gimana cara kita nyarinya gitu. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap gerak gitu. Insya Allah akan kita bahas di next video.